dinding-dinding pojok-pojok kita adakah konten-konten kayak mau merubah nggak pembelajaran berdiferensiasinya? Tadinya kan dari mungkin dengan bermain role play ya, bermain peran sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rova Beta Yulianda, CGP Angkatan 10. Saat ini kami akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Suci dan Pak Prapto selaku pengajar praktek saya. Oke, apa kabarnya Ibu Suci hari ini? Apa kabarnya Pak Prapto hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Rova? Bu Suci sehat? Oke, baik, saya akan mulai percakapan pada hari ini. Yang pertama, Ibu Suci, bagaimana perasaan Ibu Suci setelah melaksanakan observasi kemarin? Observasi kemarin perasaannya jujur kurang memuaskan ya, karena komentar dari kepala sekolah bahwa pembelajarannya kurang aktif, jadi anak-anak kurang aktif di kelas. Jadi ketika disampaikan untuk bagaimana ada pertanyaan setelah anak diskusi, mereka saya kan jadi nggak ada tangan apa-apa. Jadi kurang aktif. Kurang. Oke, untuk area pengembangannya bagaimana kemarin Ibu Suci? Area pengembangannya yang pertama itu pengetahuan. Jadi anak-anak pas diskusi itu mereka memberikan menjelaskan isi cerita ya, dengan presentasi, kemudian keterampilan yaitu mereka menuliskan inti atau amanat atau pesan moral dari setiap cerita yang saya bagikan. Berarti lebih ke pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu Suci berhasil nggak kemarin? Berhasil, cuma ada kendala ya. Kendalanya apa tuh kendalanya Ibu Suci? Ya, anak-anaknya kurang aktif. Jadi pembelajarannya kurang menarik, kurang menantang. Kira-kira penyebabnya apa tuh Ibu Suci? Penyebabnya bisa jadi motivasi belajarnya, jadi semangatnya juga ada kurang mereka. Jadi ya itu dia tantangannya, berarti saya sebagai guru harus lebih kerja keras lagi untuk biar anak-anak ayo aktif gitu, motivasi mereka untuk lebih rajin lagi belajar. Kira-kira rencananya apa agar anak-anak tersebut bisa termotivasi? Rencananya insya Allah sih nanti di pertemuan berikutnya gitu ya, supaya lebih paham lagi apa sih bagaimana sih mengambil amanah atau pesan moral dari cerita yang dibacakan itu, mungkin dengan bermain role play ya, bermain peran role play. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan mengadakan. Mungkin dengan bermain peran itu kan anak-anak bergerak ya? Iya, kan ada aktif lah ya. Lebih senang bergerak daripada cuma diam. Kesan ya, untuk melihat oh ya saya pernah nih cerita ini, kesannya ini, dan itu mudah-mudahan tujuan pembelajaran juga tercapai. Untuk pembagian kelompoknya gimana sih? Pembagian kelompoknya kemarin kan jadi tingkat intelektual ya beberapa jadi ada pintar, sedang, dan lemah ya. Jadi biar semua bisa ya balance, jadi saya bagi-bagi. Ranking 1 sampai 5 saya sebar nih, kemudian yang middle dan yang low. Jadi biar semua yang nggak bisa belajar sama temennya yang bisa gitu. Tapi ternyata kemarin masih kurang bersemangat. Masih kurang. Oke, kira-kira Ibu Suci mau merubah nggak pembelajaran berdiferensiasinya? Tadinya kan dari intelektual, atau mau diubah kelompoknya gaya belajar apa? Mungkin gaya belajarnya belum belajar ya. Jadi insya Allah sih nanti kayaknya lebih ke auditori, kinestetik, dan visualnya. Jadi ya, mereka lebih semangat lagi termotivasi. Oke, semoga terrealisasi ya Ibu Suci. Oke, kira-kira kapan perubahan itu akan dilakukan? Untuk saat ini belum ya, karena kan butuh waktu ya untuk bermain peran, role play itu kan butuh waktu untuk membagi siapa yang menjadi peran utama, siapa yang menjadi ibunya atau peran pembantunya. Jadi mungkin butuh waktu yang agak lama, jadi belum ditentukan, tapi pasti akan. Oke, terima kasih Ibu Suci atas waktunya terhadap percakapan pasca observasi ini. Oke, selanjutnya kita akan menerima umpan balik dari Bapak. Baik, terima kasih Bu Suci, Bu Rova ya, yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah pasca observasi ya. Kemarin sudah dilaksanakan, yaitu
pra-observasi, kemudian observasi di kelas. Nah, sekarang ini adalah sebagai bentuk refleksi. Artinya bagaimana upaya kita untuk memperbaiki diri. Tadi saya mengamati dari percakapan dari Bu Suci dan Bu Ropa, tantangan kita bersama bagaimana memotivasi anak ya, ke depannya. Hal ini tentunya penting, artinya bahwa kita sebagai pendidik itu kan harus menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kebutuhannya. Jadi konsep dari pembelajaran diferensiasi tadi. Nah, ini hal penting, artinya kita harus selalu berinovasi di kelas ya Bu ya. Jadi selain itu kita juga kompetensi kita tingkatkan. Bagaimana nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran ini anak-anak juga termotivasi. Artinya ketika kita pembelajaran termotivasi, kemudian lama-kelamaan kan prestasi anak juga meningkat ya. Jadi kita mulai dari diri kita nih ya, dari lingkup terkecil di lingkungan kelas kita. Bagaimana penataan kelas kita? Apakah kelas kita itu sudah nyaman belum sih gitu kan? Apakah misalkan contohnya hal kecil, misalkan terkait dengan literasi nih, misalkan nih pembelajaran diferensiasi di kelas, apakah di dinding-dinding pojok-pojok kita adakah konten-konten terkait dengan teks bacaan yang mendorong anak itu terkait dengan pembelajaran misalkan literasi dan numerasi. Apakah sudah ada misalkan contoh bagan ya, bagan ataupun semacam grafik ya. Misalkan contohnya nih grafik kehadiran dalam 1 tahun atau grafik jumlah siswa laki perempuan. Nah, itu juga sangat penting untuk melatih numerasi anak ya. Saya juga melihat jarang sekali di kelas itu ada tampilan semacam itu ya. Kalau literasi oke lah masih bisa, tapi numerasinya sangat jarang sekali ya. Jadi anak membaca grafik ya. Jadi dilatih misalkan jumlah anak berapa, kemudian agamanya, jadi kita beri grafik, jadi anak dilatih seperti itu. Ini contoh ya. Jadi biar anak itu bahwa lingkungan belajar kelas kita itu kayak akan tes, artinya sebagai sumber pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya penguatannya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Suci juga lebih baik lagi sehingga nanti melaksanakan kewajibannya. Artinya ketika kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak ya, karena orientasi dari pembelajaran ini kan anak ya gitu. Mungkin itu saja dari saya, Bu Suci dan Bu Ropa ya. Semoga silakan dilanjut. Baik, terima kasih untuk umpan baliknya Bapak Prato. Oke, sekian percakapan pasca observasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.